suasana camp area yang terdiri dari beberapa komunitas, dan saya tergabung dalam komunitas Satu Jateng atau yang dikenal dengan Sahabat Tua Jateng. Saya tadi malam datang terlambat sekitar jam 11, setengah jam setelah saya datang acara sudah usai. Tapi nggak apa-apa, yang penting hari ini saya bisa melakukan pendakian bersama anak saya, dan saya sedang bersiap-siap untuk mulai mendaki Gunung Kembang yang ada di sana. Nah, itu terlihat gunungnya yang akan didaki, tidak seberapa tinggi, tapi infonya treknya cukup menantang. Dan tepat di hadapan layar adalah Gunung Sindoro yang tertutup kabut, dan Gunung Kembang terlihat kecil di sebelahnya, sebelah kanannya terlihat sedikit. Pemandangan di awal perjalanan ini cukup memanjakan mata, bagus juga pemandangannya. Gunung Kembang 2340 meter di atas permukaan laut. Kondisi trek awal, katanya ini jalur pendakiannya ini jalur air ya. Jadi nah, kalau dilihat memang kayak jalur aliran sungai, tapi bukan sungai. Teman-teman saya beberapa udah duluan tadi. Ini saya nyusul sama anak saya di pukul berapa ya ini, lupa saya. Nanti saya tulis di teks di bawah. Oh, ini kita sudah tiba di pos 1. Nah, sekitar 10 menit mungkin. Pos 1, Gerbang Deles. Ada shelternya, mirip warung shelternya. Oh, itu ada yang nyusul deh. Oh, keren. Tinggian Gerbang Deles 1700 mdpl. Jalurnya ke kanan ya, Pak? Kanan. Oh ya, oke. Ya. Mari, Pak. Ya, hati-hati. Depan. Setelah pos 1 vegetasinya agak lebat ya. Jadi inget di Singolangu kemarin. Ini sepertinya sudah diantisipasi, dikasih tali pembatas seperti ini supaya nggak salah jalur. Nah, ini kalau dilihat kan sebenarnya ada jalur nih, tapi yang benar ke sana.
Oh, ini habis dibabati jalurnya. Memang kalau pendakian via Lengkong, pendakian Gunung Kembang via Lengkong ini agak kurang peminatnya dibanding yang via Blembem. Terlihat ya jalurnya. Ya. Jalurnya lebat. Oh ya, ini di sini ada pembatas lagi. Nah, di sini juga ada belok ke kanan. Dan jalurnya cukup lumayan jalurnya. Mulai nih nanjak terus. Nah, itu di depan juga. Hai. Wow, benar-benar gak ada ampun ini. Nanjak terus. Keren. Waduh. Benar-benar gak ada ampun. Baru ini ada landai ini. Yuk kita jalan pelan-pelan deh. Baru ketemu landai yang pertama kali. Kepleset teman-teman. Hai. Becek. Jalurnya becek. Rawan kepleset. Kayaknya jalur yang udah ditutup nih. Ada jalurnya, diputer lewat sana. Anak saya merasa mual ya teman-teman, ada rasa mau muntah, jadi ini beristirahat dulu. Belum sampai pos 2, saya memutuskan untuk turun ya teman-teman. Soalnya ini bisa dilihat anak saya ini udah mual-mual. Perutnya ya dia ya. Perut sakit perut mual gitu ya. Pengen muntah rasanya. Nah, bisa dilihat mukanya pucat udah ya. Saya nggak berani resiko daripada nanti kenapa-napa. Dan ya inilah kalau naik gunung, kita nggak hanya mementingkan puncak aja, tapi kesehatan fisik juga perlu diperhatikan. Kalau udah kayak gini, jangan sekali-sekali untuk melanjutkan. Lebih baik dibawa turun aja demi keselamatan bersama, dan kesehatan itu kan memang utama daripada puncak. Puncak hanya bonus. Lain waktu puncak Gunung Kembang ini mungkin akan saya coba kembali, entah bersama anak saya atau mungkin saya sama teman-teman saya aja. Anak saya nggak berani ikut atau gimana. Tapi dia ini saat ini memang udah nggak mampu ya. Tapi nanti lain waktu mungkin dengan latihan fisik yang cukup, insya Allah bisa lanjut kembali. Dan jadi ini video selanjutnya adalah video perjalanan turun ya teman-teman. Mohon maaf sekali, saya nggak bisa memvisualisasikan suasana di puncak, dan saya juga, tapi saya nggak menyesal ya, karena saya lebih mementingkan kesehatan anak saya daripada bisa sampai puncak dan merasa bangga, puas, tapi kasihan anaknya. Jadi lebih baik
saya memilih anak saya daripada puncak. Nah kayak gini ya bahayanya jalur turun kalau yang curam dan becek kayak gini. Jalur air teman-teman. Ketemu pohon bentuknya lucu ya. Tadi nggak ngeh waktu naik, pas turun baru nyadar bukan lucu ya ini ya, aneh kalau menurut saya. Pohon apa ya ini ya? Ini berduri. Oh iya ini berduri ini. Sininya ada duri-durinya. Oke lanjut turun. Licin. Hati-hati. Nah ini beceknya. Kita coba turunin pelan-pelan ya dek. Kalau turun kuat kan? Udah nggak apa namanya? Mualnya masih? Udah nggak terlalu. Nah ya soalnya udah turun. Berarti tadi efek ngos-ngosan, kelelahan ya. Jadi mual gitu. Yuk sekarang hati-hati nurunin ini. Ini bisa. Hati-hati awas dek. Bisa sambil jagain anak saya. Oh ini bisa buat pegangan dek, nggak berduri. Ini ada pohon nih bisa buat pegangan. Berusaha turun dengan tidak terpeleset ya. Pegangan. Hampir jatuh saya teman-teman. Nah kita udah sampai penanda ini tadi. Berarti udah mau dekat ke pos 1. Larangan melintas. Oh iya ini ternyata jalur ini tadi saya ketemu sama salah satu rangernya. Ternyata ini jalur baru ya. Jalur lama itu katanya lewat yang sebelah sana. Jadi yang barusan saya visualisasikan ini adalah jalur baru. Yang makanya banyak sekali yang kayak tanaman bekas dibabat ya. Karena memang barusan dibuka. Ya sekitar berapa minggu yang lalu ya, sebelum acara komunitas pendaki itu diadakan di camp area tadi. Jadi ini memang jalur baru teman-teman. Dan katanya jalur ini lebih nyaman atau daripada jalur yang lama. Jalur yang lama
lebih tanjakannya lebih parah. Itu nggak kedengeran ya dari sini ya, ada suara seperti air atau suara dengusan babi. Saya nggak tahu, tapi lebih amannya kita segera turun aja. Karena kalau itu suara dengusan babi, bahaya. Di gunung ini, pokoknya seputaran Sindoro, Gunung Perahu, Gunung Kembang ini, menurut informasinya masih banyak babi liarnya ya teman-teman. Dan itu kalau kita nyimpen makanan harus lebih hati-hati. Ada beberapa trik yang mungkin para teman-teman yang sering mendaki mungkin udah paham ya. Ada yang digantung di pohon, ada yang dikasih kapur barus di sekitaran tenda supaya dia tidak masuk ke tenda. Dan inilah jalur yang tadi yang tidak sempat saya visualisasikan. Jalurnya lumayan rimbun. Nah, seperti itu ya teman-teman. Begini. Tapi ini hanya di awal aja sih. Jadi nanti selanjutnya udah terbuka. Tapi ya itu, nanjak terus sampai anak saya ini akhirnya kelelahan ya. Itu ya teman-teman. Tapi kok kayaknya suara air ya, karena dari tadi nggak kelar-kelar. Dengerin ya. Sepertinya suara air dari pipa. Jadi bukan suara dengusan babi. Tapi yang nggak tahu sih. Jadi sebaiknya pemandangan dari pos 1 maju kira-kira beberapa puluh meter nampak dataran tinggi Dieng. Dan cuaca hari ini berawan ya, cerah berawan. Semoga tidak turun hujan. Dataran tinggi Dieng, keren. Jadi pelajaran untuk para pendaki, khususnya para pendaki pemula, jangan kita dalam mendaki gunung kita jangan mementingkan ego ya. Jadi jika ada teman kita yang udah kelelahan, udah sepertinya nggak sanggup untuk melanjutkan perjalanan, lebih baik berhenti ngecamp atau ngecamp itu kalau mungkin sudah jauh ya, sudah di tengah-tengah. Tapi kalau masih bentar kayak saya tadi, maaf keputus dikit tadi ada motor trail lewat. Jadi gitu ya, kalau sudah di tengah ya lebih baik ngecamp dan temannya lebih baik suruh istirahat. Jika memungkinkan besoknya mau lanjut ke puncak, oke, tapi kalau tidak lebih baik di camp saja. Atau kalau yang lebih solid lagi, lebih baik turun. Jadi tidak memaksakan. Karena gunung itu ada istilah tak akan lari gunung dikejar. Jadi suatu saat masih bisa didaki lagi. Tidak harus saat itu juga sampai ke puncak. Sekali lagi puncak itu bonus, kesehatan yang utama. Kayak ini pengalaman saya sama anak saya ini tadi, belum sampai ke pos 2, baru di pertengahan, dan itu sebenarnya belum sampai setengah ya, baru 1/3. Anak saya udah tidak mampu, dan saya melihat kondisinya lebih baik saya ajak turun. Karena jika dipaksakan, saya nggak berani
menerima resikonya ya, resikonya nanti mungkin bisa pingsan atau malah bisa yang lebih parah lagi ya. Dan tentunya kalau seperti itu nanti kalau ada teman-teman mendaki ada salah satu yang seperti itu, jika memaksakan juga akan merugikan yang lain juga ya, nantinya akan kerepotan untuk membawa turun. Jadi lebih baik sebelum ada apa-apa, lebih baik putuskan turun aja. Atau kalau memang udah terlanjur, misalkan kayak di gunung-gunung yang sampai 4 atau 5 pos dan sampai pos 3 atau pos 4, yang ngecamp aja, mengembalikan fisik, mengembalikan stamina maksud saya. Sekali lagi, puncak itu bonus dan bukan tujuan utama. Tujuan utama kesehatan kita. Tujuan utamanya lagi adalah kita pulang selamat kembali sampai di rumah. Itu ya teman-teman, pelajaran dalam mendaki gunung. Jadi jangan mengutamakan ego. Gunung Sumbing di sana tertutup awan, gagah sekali gunungnya, pemandangannya mantap. Trek turun dari pos 1 ke base camp. Tadi malam saya ngojek ya, naik ke pos 1 karena udah kemalaman, keburu berkumpul sama komunitas. Gunung Kebang yang gagal didaki, sebelahnya Sumbing, lalu Sindoro, dan itu dataran tinggi Dieng. Sayang dilewatkan, pemandangannya terlalu bagus. Boleh, kita duduk dulu di situ. Ada tempat istirahat di bawah pohon yang cukup adem ya ini. Ini anak saya pengen istirahat dulu di sini. Ini sini ada. Sambil menikmati pemandangan, kita beristirahat sebentar.